Bayangkan sebuah senjata yang dijuluki tameng terakhir, sebuah sistem pertahanan udara yang dirancang untuk berdiri di garis depan melawan ancaman mematikan yang datang dari langit, dari rudal jelajah berkecepatan tinggi hingga drone kecil yang nyaris tak terdengar. Nama itu adalah Pantsir S-1, sistem pertahanan udara jarak pendek buatan Rusia yang kini kembali menjadi sorotan di medan tempur modern, khususnya dalam konflik berdarah di Ukraina. Baru-baru ini, media internasional melaporkan bahwa Pantsir telah diuji habis-habisan menghadapi serangan drone Ukraina yang semakin canggih, dan hasilnya sebagian besar mengejutkan, sebagian lagi mengecewakan. Tetapi, disinilah kehebatan dan kelemahan Pantsir dipertanyakan. Apakah ia benar-benar tameng terakhir yang bisa diandalkan, atau hanya simbol yang mudah runtuh bila berhadapan dengan strategi swarm drone murah namun mematikan? Pantsir S-1 bukanlah sistem pertahanan biasa. Ia diciptakan sebagai kombinasi senjata meriam, otomatis kaliber 30 mm, dengan rudal darat ke udara jarak pendek, dipadukan dalam satu platform kendaraan yang bisa bergerak cepat. Filosofinya jelas, satu kendaraan, multiperan, siap menghadapi apapun. Ketika rudal tidak cukup efektif, meriam otomatis akan menghujani peluru. Ketika target berada di luar jangkauan meriam, rudal siap dilepaskan. Dengan radar phased array dan sensor elektrooptik, Pantsir mampu mendeteksi dan melacak puluhan target sekaligus. Inilah alasan mengapa sistem ini diekspor ke berbagai negara, dari Suriah, Uni Emirat Arab, hingga Aljazair. Namun, konflik modern telah berubah drastis. Ancaman kini tidak hanya datang dari pesawat tempur, tetapi dari ribuan drone kecil yang bisa membanjiri langit. Apakah Pantsir bisa beradaptasi dengan era peperangan baru ini? Baru-baru ini, Rusia memperkenalkan varian Pantsir S, 1M, dan SMD dengan teknologi mini missiles. Inovasi ini sangat penting karena masalah utama Pantsir klasik adalah jumlah amunisi yang terbatas. Setiap kali harus menembak jatuh drone murah seharga beberapa ribu dolar dengan rudal seharga ratusan ribu dolar, maka Rusia selalu kalah dalam kalkulasi ekonomi perang. Dengan mini missiles yang dikemas 4 dalam satu tabung, Pantsir kini bisa meluncurkan lebih banyak tembakan dengan biaya lebih rendah. Tetapi, pertanyaannya, apakah kecepatan sistem ini mampu mengikuti swarm drone yang datang dalam gelombang puluhan, bahkan ratusan? Inilah dilema yang membuat banyak analis militer menggaruk kepala. Karena peperangan drone bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang angka, biaya, dan psikologi. Di medan perang Ukraina, Pantsir telah menunjukkan sisi kehebatan sekaligus kerentanannya. Ada laporan bahwa sistem ini berhasil menembak jatuh drone kamikaze Shahed yang ironisnya diproduksi Iran dan digunakan justru oleh Rusia untuk menyerang Ukraina. Namun sebaliknya, rekaman OSINT juga menunjukkan beberapa unit Pantsir hancur oleh serangan presisi yang dipandu intelijen Ukraina. Ketika sebuah sistem statis terlihat oleh drone pengintai, ia menjadi target empuk bagi rudal HIMARS atau drone FPV. Hal ini membuktikan satu hal penting. Pantsir tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus terus bergerak, harus mendapat perlindungan berlapis, dan harus terhubung ke jaringan sensor yang lebih luas. Tanpa itu, tameng terakhir ini bisa berubah menjadi sasaran latihan bagi musuh. Namun kehebatan Pantsir tidak boleh diremehkan. Sistem ini, ketika dioperasikan dengan strategi mobile defense, bisa menjadi mimpi buruk bagi drone dan rudal jelajah. Radar AESA, generasi terbaru pada Pantsir SMD, mampu mendeteksi target lebih kecil dengan jarak lebih jauh. Bahkan, dalam kondisi gangguan peperangan elektronik, Rusia bahkan mulai mengembangkan integrasi antara Pantsir dengan sistem peperangan elektronik, EW, untuk mengacaukan navigasi drone sebelum ditembak jatuh. Ada laporan bahwa di beberapa front, Pantsir digunakan bersamaan dengan jammer sehingga drone musuh kehilangan arah, lalu dihancurkan oleh rudal murah.
Jika konsep ini dikembangkan, maka Pantsir bisa berubah menjadi platform hibrid. Bukan hanya membunuh dengan peluru dan rudal, tetapi juga melumpuhkan dengan gelombang elektronik. Apakah ini akan menjadi jawaban Rusia terhadap gelombang drone Ukraina yang semakin cerdas? Kita tidak bisa menutup mata pada fakta pahit bahwa lebih dari 20 unit Pantsir telah dihancurkan di berbagai konflik sejak Suriah hingga Ukraina. Tetapi, dari sisi lain, fakta ini justru memperlihatkan bahwa Pantsir selalu berada di garis terdepan, selalu menjadi target utama, karena ia memang ancaman besar bagi strategi udara lawan. Tidak ada senjata yang sempurna di medan perang. Yang ada hanyalah senjata yang terus beradaptasi. Pantsir, dengan segala kerugian dan pembaruannya, tetap dipandang sebagai elemen vital dalam pertahanan udara berlapis Rusia. Ia bukan sistem yang bisa dipisahkan, melainkan gigi terakhir dalam mulut naga pertahanan udara yang lebih besar, dari S-300, S-400, hingga Buk M3. Tanpa lapisan terakhir ini, rudal jelajah yang lolos bisa menghantam jantung infrastruktur kritis Rusia. Tetapi, disinilah pertanyaan mengerikan itu muncul. Apa yang terjadi jika swarm drone Ukraina semakin masif, mencapai ribuan unit sekaligus, dengan koordinasi berbasis AI? Apakah Pantsir masih bisa menahan badai, atau justru akan kewalahan karena setiap rudalnya habis sebelum separuh target musuh jatuh? Dan bagaimana jika lawan menemukan cara mengacaukan radar Pantsir dengan teknologi stealth murah atau sinyal palsu? Mungkinkah sistem yang selama ini disebut tameng terakhir justru runtuh menjadi benteng pasir di hadapan gelombang perang modern? Lebih jauh lagi, kita harus bertanya, apakah Pantsir adalah solusi jangka panjang atau sekadar tambal sulam untuk menunda krisis pertahanan udara Rusia? Jika Rusia berhasil memproduksi mini missiles dalam jumlah besar, mungkin mereka bisa menyeimbangkan ekonomi perang drone. Namun, jika industri Rusia kesulitan mengejar produksi massal, maka setiap Pantsir akan tetap menghadapi dilema klasik, membuang rudal mahal untuk menghancurkan target murah. Inilah gambaran perang asimetris abad ke-21. Siapa yang bisa membuat musuh menghabiskan lebih banyak biaya untuk bertahan, dialah yang memiliki keunggulan. Pada akhirnya, Pantsir S-1 tetaplah simbol dari transisi peperangan modern. Ia lahir di era ketika ancaman utama adalah pesawat tempur dan rudal jelajah. Tetapi kini dipaksa menghadapi dunia yang berbeda, dunia drone kecil, swarm AI, dan perang murah massal. Kehebatannya tidak bisa dilepaskan dari cara ia digunakan, dari taktik yang mengelilinginya, dan dari integrasi dalam sistem pertahanan udara yang lebih besar. Namun, sejarah juga mengajarkan kita bahwa setiap senjata, sehebat apapun, memiliki batas. Dan batas itu kini sedang diuji di langit Ukraina. Pertanyaannya adalah, apakah Pantsir akan terbukti sebagai legenda hidup yang terus beradaptasi? Atau apakah ia akan dikenang sebagai simbol masa lalu? Sebuah sistem yang kewalahan oleh revolusi drone murah. Dan yang lebih mengerikan, apakah dunia sedang menyaksikan lahirnya era baru, di mana tameng terakhir tidak lagi bisa menjamin perlindungan, dan langit tidak lagi aman bagi siapapun. 2 пакета.